Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel Berbagi Makna. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sebuah materi yang khususnya bagi segenap umat Islam. Ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa dan didambakan oleh seluruh umat Islam untuk bisa melakukan hal yang ingin saya sampaikan ini. Apa yang saya maksud? Yaitu haji. Seperti difahami semua oleh umat Islam di seluruh dunia, bahwa kegiatan haji itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima, artinya wajib dilaksanakan bagi yang mampu dari seorang Islam dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan ibadah haji. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu. Yang kedua, ibadah haji ini adalah sesuatu yang istimewa karena dilakukan di sebuah kota, yaitu di kota Mekah atau di Saudi Arabia, Mekah dan Madinah, yang mana kegiatan utamanya dalam kegiatan haji adalah kegiatan wukuf di Padang Arafah. Oleh karena itu, ada suatu definisi in English bahwa no Arafah, no Hajj. Artinya apa? Tidak ada kegiatan wukuf di Arafah, berarti hajinya batal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa karena kegiatan wukuf di Arafah ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya rukun, tidak sekedar wajib, maka jemaah haji dalam kondisi apapun, sakit, ujur, separah apapun, wajib pada saat Arafah itu melaksanakannya. Yang ketiga, kapan itu kegiatan wukuf di Arafah dilakukan? Yaitu tanggal 9 Zulhijjah, setelah matahari tergelincir, seluruh jemaah haji dari seluruh dunia itu berbondong-bondong kumpul di sebuah padang yang bernama Padang Arafah. Jadi dari mulai matahari tergelincir, artinya setelah zuhur menjelang maghrib, itu seluruh jemaah haji berbondong-bondong dan kumpul di sebuah padang yang bernama Arafah. Saya dapat informasi terakhir bahwa haji di tahun ini, yaitu tahun 2024 ini, akan ada jemaah haji paling besar sepanjang sejarah haji di dunia ini, yang diperkirakan jumlahnya, saya sampai merinding nih bulu kuduknya, itu sekitar 6,5 juta jemaah haji. Dan kemarin saya lihat memang betul persiapan Padang Arafah, kemudian juga lokasi-lokasi yang seperti ada di Musdalifah, kemudian juga tempat dan lokasi untuk melakukan balang jumroh atau kegiatan jamarot itu oleh pemerintah Arab Saudi itu telah dipersiapkan secara baik dan benar
Dan memang tahun ini adalah tahun haji terbesar sepanjang sejarah jemaah haji di dunia. Hal yang keempat, selain intinya adalah wukuf dan Arafah di Arafah, itu banyak sekali referensi-referensi bahwa ketika kita kumpul di Arafah itu, kita semua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana permohonan utamanya adalah mohon dilebur segala dosa dan kesalahan. Nah, sebelum kita melakukan wukuf di Arafah atau rukun-rukun haji, kita juga melakukan kegiatan umroh, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Tetapi semua rukun haji, inti dari segala inti kegiatan haji adalah wukuf di Arafah. Nah, ketika wukuf di Arafah itu, saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, itu bulu kuduk kita bisa merinding dan air mata kita tanpa terasa bisa menetes. Karena apa? Karena disitulah kumpulnya saudara kita sesama muslim dan muslimat dalam satu lokasi yang sama, dengan pakaian yang sama. Artinya itu sebuah simbol kesetaraan, dan di situ sama tujuannya untuk bersimpuh di depan Sang Kholik untuk memohon pengampunan dosa-dosa yang kita miliki. Hal lain sedikit yang ingin kita atau yang ingin kami sampaikan, itu di Ka'bah itu adalah ada 4 titik. Titik yang ada Hajar Aswadnya itu persis adalah, ada istilah rukun Indonesia karena itu lurus dengan Indonesia, Malaysia, dan Australia. Kemudian sebelahnya adalah rukun Irak. Kemudian ada setengah lingkaran yang namanya Hijr Ismail, yang sudutnya adalah rukun Sami, yaitu Suriah dan negara tetangganya. Dan yang titik yang terakhir adalah rukun yang Mani, yang itu adalah lurus dengan Yaman. Nah, jadi saudara-saudara, bagi yang sudah mampu, segeralah untuk melakukan ibadah haji ini, karena selain khidmat, ibadah haji ini adalah dibutuhkan kekuatan fisik yang prima, karena kegiatan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan lain-lain butuh stamina yang tinggi. Nah, oleh karena itu, kepada pemerintah, khususnya Departemen Agama, kami mengusulkan, seperti juga usulan yang beberapa episode yang lalu, karena jemaah Indonesia itu adalah jumlahnya sangat banyak, maka Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk meminta kepada penguasa Arab Saudi, Sang Baginda Raja Arab Saudi, untuk menyediakan lahan sekian ribu hektar atau sekian ratus hektar secukupnya untuk membangun penginapan jemaah haji Indonesia yang nantinya dipergunakan untuk jemaah haji dan jemaah-jemaah umroh yang setiap saat tidak pernah sepi. Nah, kali ini kami pun juga mengusulkan kepada Departemen Agama bahwa untuk bangsa Indonesia yang sudah naik haji, tolong ini tidak usah masuk
antrian menjadi peserta haji, karena haji wajibnya hanya sekali. Jadi tolong pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Menteri Agama, utamakan dulu saudara-saudara kita yang belum naik haji. Karena wajib haji hanya sekali, dan seperti kita ketahui bersama bahwa antrian haji ini sangat panjang dan lama. Sampai puluhan tahun, belasan tahun. Oleh karena itu, selain tadi kami memaparkan soal keistimewaan ibadah haji, dan ini merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu, juga ibadah haji ini adalah sebuah ibadah fisik yang staminanya harus prima, dan juga ada kemampuan secara finansial. Dan karena peminatnya ini sangat banyak, maka pemerintah please melahirkan sebuah kebijakan yang bijak, yaitu mengutamakan bagi warga negara Indonesia yang belum pernah naik haji, karena haji wajibnya hanya sekali. Terima kasih. Semoga para stakeholders, terutama Presiden dan Menteri Agama, untuk tahun berikutnya bahwa memprioritaskan kepesertaan haji diprioritaskan kepada saudara-saudara kita yang belum pernah naik haji. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.